Nih. Iya, keserimpet pasti kamu teh. Hampir ya guys, sebentar ya. Tapi balik lagi seperti biasa di awalnya, di prolognya kita akan mulai di arah river terlebih dahulu dan Buset. langsung saja menuju kepada Smash. Navilera yang langsung menghajar minion agar tidak maju terlalu jauh lagi. Oh ini bisa di-press nih. Bisa Bisa. di-press nih. Dia udah cutting minion. Ini Navilera masalahnya di dunia perledisan ya, salah satu XP laner yang cukup Galak. galak loh namanya. Oke. Dan sekarang purple buff-nya pun masih berhasil diamankan oleh Mark Minerva ataupun dari Mikasanya. Purple buff berhasil diambil, langsung mengarah ke area dari orange buff-nya. Jauh ya. Udah template, Pak. Benar. Udah template, dia cutting, ganggu dikit langsung ke atas. Benar. Sementara itu dari orange buff juga udah mendapatkan gangguan yang akan dilakukan oleh pemain dari Ember Delphin. Bisakah pemain dari Minerva mereka menahan bagaimana gempuran yang dilakukan di awal game seperti ini, karena sedikit lagi HP tersisa. Hayabusanya, kuat shadownya malah mentok tadi karena dinding yang tepat berada di depan pengarangan rumah yang dia milikin. Tapi orange buff kali ini Gila. berhasil diambil oleh Roger. Sebuah gempuran yang dilakukan oleh pemain dari MBR sangat-sangat baik. MBR early yang sangat-sangat agresif di awalnya ya, dengan invasi ke arah jungle, nggak dikasih buff kepada Mikasa, membuat Mikasa pun sepertinya sebentar lagi akan ketinggalan level juga oleh Lalanix, karena Lalanix masih punya orange buff yang masih utuh. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa nggak cuma dari Lalanix saja yang langsung menginvasi, begitu pun juga dengan Esmeralda yang selalu maju di luar batasannya untuk Yep. menghalang minion masuk agar tidak lebih jauh lagi ke depannya. Tapi pada ujungnya seorang Hayabusa pun tidak memiliki shadow kill sama sekali, sementara XP lane-nya dari MBR Delphin sudah ada di level Gold buff-nya. 4 ya, siap. Ini udah level 4 ya, cepet banget loh dia mau kabur ke daerah ini juga udah bisa. Namun di atas sana ada first blood yang terjadi dengan ada Popel Kupa yang dikeroyok habis-habisan. Tapi sekarang di bottom lane untuk Yuzongnya pun mendapatkan aksi pengeroyokan, di mana ada satu pergerakan dari Roger yang dengan sangat-sangat indahnya Lycan Pons-nya digaruk lagi, ditembak lagi, open fire lagi, satu hit terakhir mau pergi ke arah mana, bannya pun langsung meleduk. Tadi ada satu dart yang udah ditembakin. Betul sekali, dan pada akhirnya 3-0 dengan perbedaan gold 2.500 di arah early-nya. Tapi Shadow Kill sudah di pop up saja kepada Azumi. Azumi pun masih bisa survive dengan sedikit shield yang dilakukan oleh Guiding Wind-nya. Dan pada akhirnya Ember Delphin menggenggam Turtle dengan sangat-sangat smooth di awal game kali ini. Tapi ingat, di arah top lane juga sepertinya dari tadi masih damai banget. Mungkin boleh di mid lane ini masih sepi, bottom lane juga masih lumayan agak-agak panas ya. Tapi Yep. top lane ini yang benar-benar nggak ada panasnya sama sekali nih. Ini beda tempo ya Gon ya mainnya. Beda tempo di Yang mana satu apa? kayak slow, yang satu buset kenceng banget. Benar-benar Esmeraldanya sih. Bener-bener Esmeraldanya nih kalau gue lihat kalau diperhatiin ya, perhatikan ya. Pergerakannya bener-bener dia situasional tapi decision makingnya pas. Oke, gue dikasih cutting, gue langsung gerak ke jungle. Oke, gue langsung bantu team fight. Oke, gue tadi bantu bawa dulu. Cuman bener-bener jalan gameplay dari sebentar MBR. dulu ya. Dari Goni kita bisa melihat bahwa dari Matildanya sudah ditumbangkan di tangan Hayabusa. Ini ada satu sedikit modal untuk teman-teman Morph Minerva bisa mengembalikan keadaan. Tapi di sisi kita bisa melihat bahwa di arah top lane sudah mulai panas. Tadi tidak ada panas sama sekali, sekarang sudah mulai panas, di mana Roger pun telah di lock on oleh seorang Mikasa. Tapi Mikasa pun masih mundur ke belakang terlebih dahulu. Baxia mencari apakah ada target yang bisa diloncati. Tapi pada akhirnya semuanya kembali berdamai. Itu diikutin dong Hayabusa ya tadi ya. Karena memang untuk kejaga dia udah melakukan shadow kill-nya juga, quad shadow-nya juga pasti dalam masa cooldown. Memang benar-benar harus dikawal. Untungnya masih bisa selamat. Tapi di atas dua hero berkumpul. Ini Azumi kalau nggak salah juga dulu pernah satu tim sama Mikasa loh. Oh ya? Iya, kalau nggak salah ya. Dikoreksi kalau pulungnya salah. Tapi sekarang Rogernya memang dipukul mundur dengan ada pergerakan dari Baxia. Tidak bisa mulai mendekat masuk ke bagian dalam. Sementara itu ada Yves yang udah melakukan reload manipulation-nya di bagian belakang. Black Dragon Form langsung mendarat dan juga memberikan Dragon Tail belum ternyata. Tapi efek sedotan darah yang dia lakukan udah mulai berasa ke arah beberapa player yang dimiliki oleh MBR Delphin. Namun sekarang Baxianya udah nggak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan di bagian depan, karena selalu digaruk, dipukul, ditembak, diinjak, semuanya dilakukan guna untuk menghilangkan Baxia. Dan pada akhirnya bottom lane pun sepertinya akan didorong oleh Ember Delphin, mengingat 2 lawan 1. Yuzong melawan Matilda dan juga Roger. Tapi dari sisi di arah top lane ada Kupa yang sudah berubah menjadi macan, menggigit-gigit seorang Clean. Dan Clean pun sepertinya harus salah target nih. Yang dipukul harusnya Popol, tapi ternyata Kupanya tetap sangat merepotkan, membuat Clean pun mau tidak mau harus mundur terlebih dahulu. Tapi Lalanix nih yang dari tadi belum mundur, dan dari tadi snowball dengan sangat-sangat baik. 3-0 sudah diamankan oleh Roger, dan sejauh ini berarti Mikasa harus ekstra hati-hati nih. Kalau misalkan mau shadow kill ke arah depan, harus tunggu setup dari teman-temannya terlebih dahulu.
Oke, ini dari turtle-nya juga ya. Jadi mereka udah mulai setup sedikit lagi bisa ke Mikasa dan Mikasa berhasil untuk mendapatkan ke arah turtle-nya. Ada sebuah lampu hijau lagi, ada sebuah perbendaharaan gold baru lagi untuk mereka dengan ada shield tambahan juga. Tapi dengan ada shield tambahan berarti ini akan menjadi makanan yang enak juga untuk Navilera ya. Iya. Plus minus lah di saat ada Esmeralda. Dapat turtle duit nambah, tapi Iya. shieldnya oke, gak akan. gede. Itu dia makanya. Oke, sudah mulai agak panas di arah top lane-nya di mana Popol Vuh hanya tadi habis saja disumbangkan, tapi Real Woman Legends sudah pop up mencoba untuk menghilangkan beberapa player dari Ember Delvin, tapi Ember Delvin masih bisa survive, tapi yang harus survive adalah seorang Matilda. Di lain Lagi, sisi ada Baxia ditumbangkan di tangan seorang Roger, tapi top lane-nya masih bisa survive. So, ini bisa dibilang agak sedikit rugi bagi kedua belah tim dan masih sama-sama adil lah. Untuk Iya. untuk satu player. Ini untuk saat ini Ember Delvin bisa dibilang ya sedikit perfect game. Navileranya bener-bener nge-harass banget. Lainnya bahkan udah menang di bawah. Yang bisa berarti teman-teman dari Ember Delvin ngefokus di bagian atas dan tengah. Tunggu dulu, ini kayak seru Gila. banget. Wah. Esmeralda sudah menumbangkan seorang Hayabusa, tapi langsung saja dibalaskan oleh Baxia. Baxia pun bunuh terlebih dahulu. Yuzongnya pun demikian. Terlalu takut sepertinya bagi teman-teman Morph Minerva karena early game dari MBRI yang sangat baik. Tapi di lain sisi seperti sudah ada backup datang. Bala bantuan mencoba untuk menghilangkan Yuzong. Yuzong pun masih bisa mundur ke belakang dengan ada Black Dragon Form. Dan pada akhirnya Baxia pun nggak jadi loncat ke depan. Itulah Nick Rogernya early game menang 4-0, 4 poin kill. Tapi sekarang celengannya langsung dipecahkan begitu aja. Ada shutdown yang tercipta, tapi pertempuran terus terjadi. Udah ada Esmeralda di bagian depan dengan mendapatkan satu orang sekaligus. Tapi Navilera berhasil mundur ke bagian belakang. Sementara itu serangan akan dilakukan juga oleh Morph Minerva. Mereka berhasil membalaskan keadaan hanya saja dengan Yuzongnya pun langsung punah kembali menjadi hanya sebuah mitos untuk makhluk mitologi tersebut. Betul. Ini taruh di Ember Delvin masih pada utuh loh, Bro. Masih para utuh sebenarnya ya. Oke, tadi sayang banget Rogernya tershutdown. Sebelumnya itu mereka perfect game yang berarti mereka menjalankan bener-bener Esmeraldanya dapetin lane, udah bisa fokus atas langsung dapetin. Sekarang midnya juga udah dapetin. Replaynya lihat. Ini sayang banget Rogernya agak sedikit out of position, langsung dikapasimalin oleh teman-teman Morph. Cuman tentunya 4 member juga udah siap nge-cover mencari kompensasi atas kematian dari seorang jungler dan bisa dibilang dapat dikit lah ya. Clintnya juga main agresif, akhirnya 2 tuker 2 ya bisa dibilang cukup equal. Cuman dari segi turret, dari segi ruang gerak dan juga leaning control masih dipegang oleh Ember Delvin. Yes, sejauh ini masih pegang oleh Ember Delvin, apalagi invasi kepada purple buff milik Morph Minerva membuat Morph Minerva pun sepertinya agak kebingungan di mana Real Woman berhasil di pop up di depan sana, mencoba untuk menghilangkan beberapa player Ember Delvin, tapi ternyata Esmeralda terlalu maju dari depan sana. Mungkin memang Clint sudah bisa menampilkan seorang Popol Vuh, tapi dari sisi langsung dibalaskan dendam oleh Yuzong. Yuzongnya pun tidak mau berhenti begitu saja gitu dengan Baxia yang langsung loncat ke arah depan. Rogernya pun bisa menumbangkan Baxia begitu saja dan pada akhirnya semuanya retreat, mundur lagi, nggak jadi team fight lagi karena terlalu beresiko untuk melawan Lalanix jikalau darahnya tinggal di bawah 30. Itu damage-nya masuk ya Gon ya. Masuk semua di sini agak sedikit overextend ya, dimana overcommit sih bisa dibilang, dimana teman-teman Ember Delvin mestinya mereka udah lepas aja, cuman mereka masuk lagi. Dan teman-teman dari Morph mereka siap semua karena belum semua ultimate resource mereka keluarkan sehingga mereka mampu men-take down 3 member. Cuman Kazami lupa Rogernya juga udah sakit, dia terlalu maju. Akhirnya pertukaran nyawa juga tadi. Jadi agak sedikit equal trade, cuman ekonominya lihat masih berbanding 4.000. Iya. Ini Esmeralda kurang ajar banget sih Pak Pulung. Capek Pak. Selagi tidak ada Baxia di situ akan semena-mena dia. Serius. Biasa kacak semua sama dia. Jangan aja dimajuin Pak. Loncat ke depan loh Esmeralda. Harus si Halbert kali ya. Harus pas semuanya sih harus dikeluarin. Dan sekarang ada Furious Depth seperti tadi yang langsung kena karena beberapa play. Namun ternyata Black Dragon Form pun tidak bisa menyelamatkan diri dari Yuzong itu sendiri. Rogernya mulai mengamuk, langsung menggaruk ke siapapun yang ada di bagian depannya karena sekarang Popol Vuh pun langsung main rasa cepat. Udah ada pergerakan dari busanya hanya mengantarkan dirinya tadi maju ke bagian depan. Tapi Ye pun kali ini menjadi korban tambahan, hilang sudah karena Navilera begitu mengkilat dengan Esmeralda terus menjadi palang pintu untuk rekan-rekannya. Goni. Gila sih ini. Apa yang dipakai sama Esmeralda? Oracle-nya Pak, Oracle-nya udah jadi, lihat. Navilera nggak peduli lawan Mikasa harus putar otak. Kayaknya harus si Halbert nih kayaknya karena lihat Dominance Ice cuman Yuzong. Baxia juga belum OTW Dominance Ice. Jadi Belum ya? bener-bener Esmeraldanya semena-mena kalau nggak ada Yuzong bahkan. Oke, Baxianya ada pasif, cuman dia Ngandalin ahead banget pasifnya Pak. dulu deh ya. Ahead banget 7.000 Pak duitnya Pak, 7.500. Lihat. Iya, dibandingkan sama 3 lawan 1 di sini. Dia Iya, masih pede.
Ya 3 lawan 1 ya, 3 lawan 1. Esmeralda-nya nggak gentar sama sekali. Damage-nya nggak ada yang masuk. 3 player kepada seorang Esmeralda. Damage yang nggak ada yang masuk sama sekali karena shield yang terus-terusan naik. Lihat sekarang di mana Nggak ada berasa, shield yang nggak kena berasa. kepada seorang Esmeralda, tapi tidak ada yang berkurang sama sekali kecuali damage yang masuk dari turret kepada Esmeralda. Udah kayak abang-abangan pasar ini, Esmeralda datang dikasih duit kabur, kalau nggak dikasih dia acak-acak tuh tempatnya sama dia tuh begitu aja. Karena sekarang Lordnya pun ada di area dari bottom base turretnya, mulai mencoba untuk menghancurkan ke arah satu turret tersebut. Bisakah pemain dari Amber Delphine mereka mendapatkan keuntungan karena sekarang ada beberapa lagi item yang udah masuk, ada Thunderbear, ada Genius One, mulai masuk ke bagian dalam. Esmeralda ya terlalu berani, terlalu beresiko. Untungnya dia masih punya Falling Star, mau setelah masuk dia keluar lagi. Black Shoes pun udah dilakukan, udah dikeluarkan oleh Lilia dan selamat sudah mereka tanpa adanya yang tumbang, tapi satu turret berhasil dibawa pulang. Ya, dan daerah top lane pun sudah mulai panas lagi di mana Shadow Kill di pop up oleh Hayabusa, tapi masih bisa mundur ke daerah belakang. Begitupun juga dengan teman-teman yang lain dari Morph Minerva, karena tahu perbedaan gold sekarang akan membuat team fight justru semakin susah lagi untuk teman-teman dari Morph Minerva. Tapi yang nggak susah adalah Esmeralda yang selalu mencoba untuk melendai-lendaikan selendangnya daerah depan, dan Baxia pun hampir bisa ditumbangkan oleh seorang Roger. Tapi dari sisi karena Baxia mundur, semuanya juga mundur, pada akhirnya bottom lane turret telah diamankan. Bukan main, ini mereka kagak ada kendornya ya, CC-nya dinaikin terus. Ada. Belum lagi ada backupan damage di bagian belakang dengan clean. Ini damage-nya, true damage-nya udah mulai berasa bang. Hayabusa memberanikan diri maju ke bagian depan, tapi sepertinya untuk kali ini Lilia yang masih punya Black Shoes, dia menyelamatkan dirinya, mulai berkumpul bersama-sama, damage-nya terbagi. Akhirnya Eagle yang nabrak juga ke bagian depan, dan sekarang kok ada korbannya satu orang, yaitu udah ada Yuzong yang langsung hilang dengan cukup cepat. Kazami hilang, Moon hilang, hanya ada sisa 3 player aja, tapi Esmeralda pun berhasil langsung diamankan begitu aja. Hanya ada satu pemain dari Amber Delphine yang tumbang saat ini, dan mereka pun masih bisa melakukan push terhadap turretnya. Pressure terus di Gon. Gila ini kayaknya ya dari komposisi Morph Minerva mereka kurang burst. Makanya Esmeraldanya oke, mereka nggak ada dominance juga. Dia makin pede karena oke, Yif memang sakit, tetapi dibilang burst juga enggak gitu. Jadi Esmeraldanya masih sangat pede untuk saat ini. Bahkan mereka mampu mendapatkan satu inhibitor tanpa Lord, cuman dari lane control aja. Teman-teman Morph Minerva bener-bener lane controlnya mereka kelabakan, Ini sudah unit kewalahan. Lordnya sudah hilang semua Gon. Nah itu dia. Jadi ini Lord juga pas sudah mau up, bener-bener one sided untuk saat ini. Kita lihat Amber Delphine karena Morph Minerva mereka hanya bisa mengharapkan blunder. Untuk saat ini Amber Delphine dibilang blunder belum. Ada misplay kecil. Kita lihat. Oke, sudah mulai lagi ada inisiasi kepada seorang Esmeralda. Esmeralda pun tinggal setengah darahnya tapi masih bisa survive. Sementara Lordnya terbuka dengan sangat-sangat lebar, tapi Morph Minerva tidak akan mengikhlaskannya dengan begitu gampangnya karena udah siap-siap. Shadow Kill sudah mulai disiapkan kepada teman-teman dari Amber Delphine. Dagger Bomb sudah dinyalakan, Lilia pun ditumbangkan begitu saja. Ada Yuzong yang langsung saja menangkat 3 player dari Amber Delphine, dan ditambah lagi dengan Real Operation, tapi double kill pun didapatkan oleh seorang Roger. Rogernya pun tidak mau berhenti di situ saja, tetap mengejar Popol Kupa, tapi sayang sekali Rogernya masih bisa memberikan damage lumayan besar pada akhirnya. Maniac diamankan. Maniac kedua di hari ini membuat Mikasa ketar-ketir menuju ke belakang, lari, dan pada akhirnya Minion pun sepertinya akan masuk ke dalam base turret dari Morph Minerva. Wow, hanya dengan seorang diri kecil kemungkinan seperti dia bisa mempertahankan base turret, dan congratulations untuk Amber Delphine lewat sebuah serangan di early game-nya membuat mereka